apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Angkut BBM sebuah mobil di Kabupaten Pangkep terbakar di tengah jalan. Kasus bayi 6 bulan dianiaya ibu kandung di Kabupaten Maros memasuki babak baru. Maraknya anak di bawah umur ugal-ugalan di jalan raya. Puluhan pelajar di Kabupaten Goa terjaring razia. Angkut BBM sebuah mobil di Kabupaten Pangkep terbakar. Diduga munculnya api karena adanya korsleting di bagian mesin. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa itu. Kebakaran mobil di Pakasalo. Sebuah minibus terbakar di tengah jalan di Kampung Solo, Kecamatan Mapasaile, Kabupaten Pangkep, Selasa pagi. Kebakaran itu sempat membuat panik warga setempat karena api dengan cepat membesar dan terdengar letupan dari dalam mobil. Di dalam mobil itu terdapat BBM sebanyak 5 liter dalam jerigen hingga membuat api dengan cepat membesar. Kan ada bensin 5 liter, itu yang ada goyang sedikit anunya, baru langsung ada api. Tidak tahu dari mana datangnya api, karena di belakangnya kursi. Tiba-tiba ya Pak? Tiba-tiba. Jadi kapan disadari pada saat? Memangnya di situ, langsung waktunya goyang itu jerigen 5 liter tuh. Agak ada yang sedikit yang Iya. di situ awalnya. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik dari mesin mobil yang memicu percikan api. Beruntung sopir cepat menyelamatkan diri saat melihat api dari dalam mobil. Api baru bisa dipadamkan setelah 30 menit. Rangka mobil dievakuasi ke bahu jalan agar arus lalu lintas kembali normal. Dari korsleting kelistrikan mobil dan membawa satu jerigen pertalite yang rembes keluar dari jerigennya. Oh, maksudnya tumpah Ya, minyak. tumpah. Itu berarti dari belakang ya? Ya, dari jok belakang. Disimpan di jok belakang. Simpan di jok belakang terus tumpah merembes ke depan. Ya. Ke Pemilik sudah baru sadar kalau terbakar di belakang. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Petugas Polres Pinrang menangkap seorang pemilik kafe remang-remang karena diduga menganiaya seorang pelayan kafe hingga meninggal dunia. Sebelumnya kepada keluarga korban, ia berdalih korban jatuh di kamar mandi. Pemilik kafe remang-remang bernama M. Ali berusia 40 tahun ditangkap petugas Polres Pinrang karena diduga menganiaya Fatihah berusia 13 tahun yang bekerja menjadi pelayan kafe hingga meninggal. Penganiayaan tersebut terjadi di rumah kontrakannya pada 27 Maret 2024. Kepada keluarga korban, pelaku berdalih korban jatuh di kamar mandi sehingga meninggal. Menurut polisi, keluarga korban yang curiga dengan kematian korban kemudian melaporkan kasus ini ke polisi. Polisi kemudian menangkap rekan pelaku bernama Farah berumur 13 tahun yang juga pelayan di kafe remang-remang tersebut. Korban diduga dianiaya bergantian oleh Ali dan Farah. Motif penganiayaan karena Farah kesal karena korban kerap menggunakan baju miliknya, sedangkan Ali kesal karena korban seringkali tidak membersihkan rumah. Jadi motif pelaku tersangka satu melakukan dia kesal akibat ulah pelaku yang sering berbohong. Itu tersangka pertama. Tersangka kedua sering menggunakan pakaian temannya tanpa sepengetahuan pemilik. Soalnya perkara kejadiannya dia sempat cekcok sama temannya. Oh, cekcok sama temannya. Siapa namanya temannya? Farah. Farah. Terus dia cekcok. Cekcok bagaimana maksudnya? Dia bertengkar atau bagaimana? Pakaian. Oh, pakaiannya. Terus Ramburan pakaian begitu. Terus saya tiba datang, saya bilang kenapa begini lagi? Saya sudah tanya jangan ada memakai jika bukan barangmu. Iya. Terus lanjut. Begitu saya tanya begitu, jadi saya tegur, saya pukul 3 kali. Korban selama ini tinggal bersama dengan Ali dan istrinya di rumah kontrakan.
Sebelum bekerja, korban adalah anak pang dan direkrut sebagai pelayan kafe oleh Ali. Korban ini, dan pelakunya adalah anak pang, apalagi nama anak jalanan. Nah, dia cari pekerjaan, dia kasihan, karena awal yang dia kenal itu adalah istrinya, Ibu Depi. Ibu Depi akrab baik sama-sama lady semua ini, sehingga dia datang. Begitu. Atas perbuatannya, Ali dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Kasus dugaan penganiayaan bayi berusia 6 bulan di Kabupaten Maros yang videonya viral di media sosial memasuki babak baru. Suami istri sepakat damai setelah dilakukan mediasi oleh polisi. Video penganiayaan bayi berusia 6 bulan yang diduga dilakukan oleh ibu kandungnya di Kabupaten Maros viral di media sosial. Dalam video berdurasi 15 detik itu terlihat sang bayi menangis. Usai tersebar ke publik, petugas Satreskrim Polres Maros memanggil kedua orang tua bayi. Ibu sang bayi yang menjadi terduga pelaku didampingi oleh pihak keluarganya. Namun sang bapak tidak hadir karena sedang berada di kampung halaman. Selang beberapa hari, bapak dari bayi datang ke Polres Maros untuk memenuhi panggilan polisi. Setelah dimediasi, pasangan suami istri ini sepakat untuk berdamai dan meminta maaf kepada publik atas perbuatan mereka. Menurut polisi, motif dari ibu korban lantaran ada permasalahan internal antara suami istri setelah keduanya tidak lagi tinggal bersama. Bapak sang bayi sengaja mengunggah video tersebut ke publik setelah mendapat kiriman video dari sang istri karena tega berbuat keji kepada anak kandungnya sendiri. Video kekerasan terhadap anak yang viral di media sosial, Polres Maros secara responsif telah menindaklanjuti dan memfasilitasi pihak keluarga untuk menyelesaikan permasalahan internal keluarga yang mana dini hari kemarin telah berakhir secara damai, sehingga dari pihak keluarga meminta maaf atas membuat kisruh di media sosial terkait penyebaran video kekerasan terhadap anak tersebut. Kini kedua orang tua sang bayi, Nurul berusia 20 tahun dan Muhammad Iqbal, 22 tahun telah sepakat berdamai dan meminta maaf kepada publik atas kelakuan mereka. Polres Maros mengimbau keduanya untuk melakukan pernikahan sah di KUA karena pernikahan mereka ternyata hanya dilakukan di bawah tangan sehingga tidak terdaftar di kantor urusan agama. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros.